Apabila sobat-sobatku yang telah melakukan amalan mata batin dan sulit untuk terbuka, ini bisa diamalkan, tidak usah pusing-pusing dan tidak usah bingung-bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Kepada sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, berjumpa lagi dengan saya, Kang Ali Zubaidi Demak. Salam. Sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, semoga kali ini sobat-sobatku diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, dan diberikan keberkahan dalam hal apapun untuk mendapatkan berkah dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat-sobatku dimanapun Anda berada, bagi Anda yang telah melakukan mata batin atau pembukaan mata batin sulit untuk terbuka, insya Allah lakukanlah ini, nanti batin akan cepat terbuka secara langsung. Tapi sebelumnya sobat-sobatku jangan lupa wokehi solawate. Kalau kita banyak-banyak membaca solawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sobat-sobatku dimanapun Anda berada, di dalam perjalanan orang riyadhah atau orang itu melakukan amalan mata batin, kadang orang itu sulit untuk terbuka, sudah melakukan bisa dikatakan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kadang belum bisa, sudah kesana kesini pun juga belum bisa untuk mendapatkan mata batin yang telah diinginkan. Jadi mata batin itu, kita itu nanti akan merasakan, bisa melihat energi gaib atau bisa melihat makhluk gaib kalau dia sudah berubah bentuk atau bermetamorfose. Kalau makhluk gaib itu dia berubah bentuk seperti kuntilanak, pocong, atau seperti hewan, seperti apa, insya Allah kalau batin kita secara jernih untuk melakukan mata batin, insya Allah kita akan cepat terbuka dan bisa melihat hal-hal yang gaib. Tapi memang manusia itu tidak bisa melihat makhluk gaib atau melihat jin secara nyata. Tetapi kalau jin itu atau setan itu sudah berubah bentuk, dia menyerupai makhluk-makhluk gaib, hal-hal yang tertentu, itu insya Allah bisa dilihat, yaitu seperti hewan atau seperti, kalau di Indonesia yang paling ramai adalah, kalau tidak seperti pocong pasti seperti genderuwo. Itu karena di Indonesia banyak seperti itu. Kalau seumpama di luar negeri, entah itu di Cina atau di Hong Kong atau apa, seperti sana adalah kebanyakan vampir. Jadi pun makhluk gaib bisa seperti itu. Terus di negara-negara Eropa, makhluk gaib itu biasanya menyerupai seperti kayak nenek-nenek sihir atau apa, seperti itu, seperti Dracula atau itu. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, apabila sobat-sobatku yang telah melakukan amalan mata batin dan sulit untuk terbuka, ini bisa diamalkan, tidak usah pusing-pusing dan tidak usah bingung-bingung. Yang pertama, sobat-sobatku jangan makan makanan dari hal-hal yang haram. Kita hindari makan makanan yang haram untuk hati kita biar bersih, darah kita biar bersih. Intinya adalah apabila kita makan makanan yang halal, insya Allah kita pun akan merasakan nikmat apa yang telah kita makan. Itu yang pertama. Dan yang kedua kita itu jangan melakukan kemaksiatan.
kita jangan melakukan kemaksiatan. Insya Allah dengan kita tidak melakukan kemaksiatan, kita akan mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga itu insya Allah kita harus ikhlas dalam menjalankan sesuatu amalan. Apabila kita melakukan amalan mata batin, kita melakukan sesuatu hal yang untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berikhlas untuk menjalankan sesuatu. Insya Allah dengan keikhlasan kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir berdoa dengan secara khusyuk. Memang manusia itu kalau untuk menuju kekhusyuan, untuk menuju hal-hal yang bisa dikatakan mengheningkan dalam berwirid, memang sulit karena pikiran kita itu kemana-mana. Tapi kita coba, kita latih terus-menerus, pusatkan titik kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan berkah dan ridhonya. Insya Allah batin kita akan cepat terbuka. Dan bagaimanapun caranya kita mendapatkan hal-hal agar batin kita itu mudah terbuka, apakah amalannya? Amalan itu tergantung kita memilikinya dari mana. Kalau sobat-sobatku yang sudah subscribe, yang sudah mengikuti channel Kang Ali Zubaidi Demak, pembukaan mata batin sudah dan bisa dilakukan. Itu insya Allah akan memberikan hantaran atau lantaran atau perantara untuk mendapatkan berkah dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mudah terbuka mata batin kita untuk kebaikan, insya Allah untuk diri kita sendiri dan keluarga kita, dan bisa berguna bagi orang yang membutuhkan. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, semuanya itu tidak lupa, marilah kita banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Jangan lupa wokehi sholawate, wokehi sholawate, wokehi sholawate kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah dengan keterangan ini, dengan 4 ini tadi, makan yang halal, jangan makan dari barang yang haram, jangan melakukan kemaksiatan, berikhlas, kita harus selalu ikhlas dan berdoa dengan khusyuk. Insya Allah dengan ini, kalau kita benar-benar bisa menjalankan, bisa melakukan, siapapun Anda, kalau melakukan amalan-amalan, semua pasti akan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sobat-sobatku yang sudah berkomentar, yang sudah mengutarakan isi hatinya, kenapa kok saya lama melakukan amalan mata batin kok belum terbuka, kok sudah melakukan belum juga terbuka, sudah 1 bulan, sudah 40 hari, sudah 100 hari atau berbulan-bulan belum bisa melakukan. Lah ini cara yang tepat untuk Anda melatih diri Anda untuk menuju berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk terbukanya pintu batin kita. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Kang Ali Zubaidi Demak. Wokehi sholawate.